Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you today? Fine. Alhamdulillah. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semua, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tematik 6A subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran di tingkat sebelumnya, kalian pasti sudah mempelajari tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok biasanya disebut juga pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok biasanya dengan mengajukan pertanyaan. Ide pokok ada pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Silahkan kalian perhatikan contoh berikut. Terdapat 5 buah kalimat dalam satu paragraf. Nah, sekarang kita tentukan mana yang menjadi kalimat utama atau ide pokok dari paragraf tersebut ya. Nah, setelah kita baca, ternyata ide pokok terletak di awal paragraf atau kalimat nomor 1. Kenapa demikian? Karena dari kalimat nomor 1, kita dapat membuat beberapa pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tersebut dijelaskan di kalimat berikutnya. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita bahas pembelajaran IPA. Pernahkah kalian mengamati bunga yang ada di sekitar rumah kalian? Yuk, kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini. Ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Pada bunga ada benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Terdapat 2 cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan pada serbuk sari dan sel kelamin betina pada putik. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Perhatikan proses perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama, terjadinya penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Lalu biji dan buah berkembang. Kemudian biji tumbuh menjadi kecambah, lalu tumbuh menjadi tumbuhan muda dan tumbuhan dewasa. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yaitu tanpa adanya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang dapat menghasilkan keturunan baru. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, setelah pembelajaran IPA, selanjutnya kita bahas pembelajaran IPS. Di pembelajaran IPA tadi, kita sudah membahas bagian-bagian yang ada pada bunga sepatu. Tahukah kalian bahwa bunga kembang sepatu adalah bunga khas dari negara tetangga, yaitu Malaysia? Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal beberapa negara tetangga kita.
Berikut adalah nama-nama negara di kawasan Asia Tenggara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Seluruh negara di kawasan Asia Tenggara sudah tergabung ke dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau lebih dikenal dengan nama ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama regional di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lahirnya organisasi ini diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri di kota Bangkok, Thailand, dan menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Kini, ASEAN beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Yuk kita lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu PKN. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN selalu berusaha menjadi negara yang utuh, bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila, yang memberikan aturan serta tuntunan berbangsa dan bernegara. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses ini berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Kalian bisa membaca sejarah lahirnya Pancasila pada buku tematik 6A halaman 23. Baik anak-anak semua, selesai sudah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.